Oke, tes 1 3. Ini adalah take kelima karena take-take sebelumnya OBS tidak berpihak padaku. Oke. Oke, jadi inti dari video ini adalah kita akan membuat dari kurva standar untuk praktikum Melisa. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu sebenarnya kurva standar itu apa sih? Jadi kurva standar adalah kurva yang kita peroleh dari hasil perhitungan konsentrasi dari standar dan optical density dari standar. Nah, namanya juga standar, otomatis dari pabrikannya udah terstandarisasi, jadi kita udah tahu konsentrasinya gitu. Nah, beda sama sampel. Sampel kan kita nggak tahu konsentrasinya, dan kita mau ngitung konsentrasinya itu pakai apa? Ya pakai kurva standar, pakai rumusnya. Jadi kamu bisa analogikan kurva standar itu adalah penggaris. Jadi penggaris yang kita buat dulu, kita buat penggaris dulu, kita buat kurva standar. Dari penggaris itu kita bisa mengukur sampelnya gitu. Dari kurva standar itu kita bisa mengukur konsentrasi sampelnya, seperti itu analoginya, kayak kita bikin penggaris kayak gitu. Oke, udah paham ya. Jadi kita kan dikasihnya kayak gini ya. Kalian semua dapat kayak gini ya. Ya, ini ada banyak ini ya. Jadi yang dipakai adalah ini aja untuk baris ke satu atau baris A, 12 kolom ya, sampai 12. Nah, terus yang kita mau perhatiin lagi adalah ini konsentrasinya. Ini kan udah dikasih tahu. Nah, tapi kan ini udah ada optical density-nya, Bang. Kenapa harus ngitung lagi? Nah, karena dari PDF ini juga menyarankan untuk dihitung lagi konsentrasinya. Karena bisa aja ada faktor hal lain yang bisa mempengaruhi optical density-nya. Mungkin dari alatnya, mungkin dari apanya. Jadi ya, dihitung lagi aja. Yang penting adalah konsentrasinya. Ini ada 40, 20, 10, 5, 25, ada 0. Ada 6. Loh bang, tapi kan tadi datanya katanya sampai kolom 12. Kok ada 12 dan? Kok ada 12 bang? Tapi kan tadi konsentrasinya cuma ada 6 aja. It's good question. Jadi kenapa kok ada 12? Karena kita melakukannya secara duplo. Jadi 2 2 2 2 2 gitu. Jadi inilah konsentrasi pertama kayak 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 dan 6 6. Dan ya udah gitu. Jadi kita mau tulis aja dulu sini biar rapi konsentrasi ya. Konsentrasi unit L gitu. Terus kita next, wait, cek dulu. Oke, masih record ya, masih record ya. Oke, dari tadi soalnya tiba-tiba hitam guys di kotanya, ngeselin udah kan. Terus 20, 10, 5, 2,5 dan 0, sesuai sama tadi aja ya, sama ini ya, sesuaiin aja nih kayak sama ini. Udah, kita lanjut lagi nih. Terus kita mau nge-average si ininya, duplonya tadi kan, kita masing-masing konsentrasi kita melakukan 2 kali kan, duplo. Ya udah, kita bikin average aja. Average, average ini sama ini itu. Terus kemudian average ini sama ini, boom, begitu seterusnya. Dan kan udah nih dapat konsentrasi dan udah standar, tapi kita cek dulu. Kalau konsentrasinya 0 kok ada optical density-nya bang. Nah, inilah yang namanya background noise. Secara logika kan nggak mungkin. Konsentrasi 0 kan harusnya ya udah 0, nggak mungkin ada optical density-nya. Tapi kok ada? Nah, artinya di sampel-sampel lain masih ada background noise-nya. Makanya kita butuh corrected OD, bikin corrected OD. Kalau kalian sering dengar corrected OD itu apa? Ya itu OD mu, optical density dari konsentrasi dikurangi yang 0 ini. Karena secara logika nggak mungkin ada 0,042, kan 0 gitu. Nanti tinggal sama dengan eh ini dikurangin ini 0, boom. Itu aja sih. Ini kurangin ini, boom. Ini ini kurangin ini, boom. Terus ini kurangin ini, boom. Terus ini kurangin ini, boom. Terus
ini kurangin ini, ya nggak mungkin 0 lah. Nah, dah. Jadi kita punya corrected OD ya. Corrected OD. Nice. Setelah kita dapat, kita bakalan bikin ininya untuk scatter plotnya. Tapi sebelum itu kita mau pastikan dulu ya, kenapa? Karena di sini, nah ini ya, itu tuh ini dia tuh kurva standarnya untuk grafik sumbu x-nya itu adalah standar concentration, sedangkan untuk y-nya itu adalah optical density. Ini jangan sampai kebalik karena entar bisa beda rumusnya hasilnya seperti itu. Nah, terus kita mau blok aja dulu, blok, terus kita insert scatter plot, boom. Ya udah, ini udah jadi ya. Ini scatter plotnya kita pastiin dulu nih ya, 40 berarti ini benar ya, ini konsentrasinya di x. Terus ini koma-koma, ini koma-koma berarti y nya udah benar. Terus ini kita pencet ini titiknya, kita add trend line, dan langsung kan jadi display R, display equation, dan boom. Selamat, kamu sudah dapat kurva standar. Congrats, omedeto. Kita bakal lanjutin untuk bagaimana cara kita menghitung konsentrasi ya. Sebelumnya kita udah membuat kurva standar. Tadi ini udah dapat. Ini kita copy aja nih, bisa copy aja nih. Mana sih? Ini dia. Kita copy aja. Kita lanjut ke Excel sebelah. Oke. Jadi kita paste dulu. Oke. Ini kan rumusnya. Oke, kita akan menghitung ya. Jadi pertama ini kan ada mappingannya. Ingat, kita perhatikan kembali kita secara duplo ya, dua-dua untuk tiap masing-masing konsentrasi ya. Satu, 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 gitu. Dua-dua lah ininya. Nah, kita akan coba untuk contoh aja di yang 4 ya. Yang 4, jadi kita bikin tabelnya biar rapi. Oke, gini. Nah, kita kan ini 2, karena 2 ya kita average biar jadi 1 gitu kan ya. Ini average ini SN4 12 kolom 1 ke 2 ini ya. Itu udah, langsung tarik bawah aja. Boom. Gitu aja sih. Gampang kan? Ini kita cek lagi, oke udah bener. Oke udah bener. Sehat-sehat ini udah bener. Jam 1. Oke, jam 34 udah benar. Oke udah benar ya. Oke, SN sehat, TMDM. Oke. Terus kita bakal bikin rumus ya. Kayak ini kita jadiin satu aja deh nanti. Oke, terus kita mau masukin rumusnya kan. Nah, kan kita seperti yang kita tahu yaitu adalah absorbansi dan X adalah konsentrasi suatu sampel. Jadi kita akan balik rumusnya di X sama dengan gitu kan. Paham kan, kayak SMA. Ya, dan ini kan berarti kan kalau di itu kan berarti kan X sama dengan ini pindah dulu ya y-nya kan, berarti y kurangi 0,0201 dibagi 0,0269 gitu kan. Berarti nanti adalah dalam kurung dulu ini y-nya dikurangi 0,0201 tutup kurung dibagi 0,0269. Udah dapat segini, tinggal gini aja. Udah deh. Selamat, congrats, Omedito. Kalian sudah berhasil menghitung konsentrasi suatu sampel menggunakan teknik ELISA. Oke, udah sih gitu aja. Semoga kalian paham. Dan semoga aku nggak salah hitung juga. Karena aku juga manusia dan bisa ada khilaf dan salah. Jadi maafkan aku ketika aku ada salah seperti itu. Oke, terima kasih guys.